Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardhi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi maupun sosial. Buku karya tulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pembahasan at-tahalli bi akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-19. Akhlak Nabi seperti apa? Perangai, profil ketika bergaul, maslahat kepada masyarakat. Pesan beliau, ikhdar al-bukhla, waspadakan dirimu dari sifat bakhil, kikir, cetil. Wahwa maka dia itu makruhun, dibenci, minallahi dari Allah, wan nasi dan dari manusia. Arti kikir adalah punya sesuatu, dicintai dan ingin memiliki sendiri, tidak mau berbagi. Punya sesuatu, dicintai, dimiliki sendiri, tidak mau berbagi. Apa pendorongnya? Pendorongnya dia punya butuh besar, sementara modal untuk mencukupinya nggak ada, atau sulit, atau memang memonopoli. Dan itu merupakan keterbatasan. Berikutnya, siapapun ketika punya kebutuhan pengen cukup, gimana? Karepe keturutan. Ketika orang bekerja keras, mampukah kemampuan dirinya untuk nyukupi butuhnya sendiri? Gak mampu. Butuh sehat, saged dokteri awake dhewe. Butuh obat, saged gawe obat piyambak. Butuh beras, nandur dhewe. Ya lan nang desa, lan nang kutha. Nandur gendeng ngoten nggih.
Nggak ada orang yang punya kebutuhan mampu mencukupi sendiri. Memang Allah menjadikan makhluk memiliki kondisi berbeda. Fungsinya untuk melengkapi, bukan untuk membeda-bedakan. Karena memang hidup dicipta itu berjodoh. Sebagaimana pesannya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan makhluk itu berjodoh, ada kanan ada kiri, depan belakang, menghirup menghembus, laki perempuan, kaya miskin, ibaratnya mur baut, mur tok ya ora iso, baut tok nggih mboten saged. Itu sebuah kemestian, sebuah ketetapan. Allah telah menjelaskan dengan firman-Nya, surah Yasin yang telah terbacakan di atas. Apa tadi lafadznya? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'dhum 'ala ba'dhin suhriyyah, supaya sebagiannya menjadikan sebagiannya sebagai mitra untuk saling melengkapi butuhnya. Butuhnya sini, kecukupannya ditempatkan di sana. Butuhnya sana, kecukupannya ditempatkan di sini. Nah, petungo amrih maslahatnya gimana. Sementara kalau kikir nanti akan membuat kehidupan mati. Sir menghirup tok gah nyebul terus pundi? Ya nyedot terus. Sir duwe tok ra gelem wah-wah, nyedot tok angine sedoten dhewe entek-entekno, mati kan? Ini logis. Keterangan ayat memang begitu. Makanya menghirup menghembus. Ya diberi, ya memberi. Ya membantu, ya dibantu. Itu namanya dermawan dan itu logis sebenarnya. Makanya kalau kikir ya nyebul tok, tiwait tok. Nggak bisa menghembus, nggak bisa memberi, itu namanya kekikiran dan itu kehancuran. Makanya kikir itu nggak cocok dengan akal, nggak cocok dengan fitrah, nggak cocok dengan ketetapan hukum Allah, nggak cocok dengan tuntutan manusia hidup bersosial. Itu pokok permasalahannya. Makanya kikir itu harus disingkirkan. Kemudian makhluk sosial yang Allah cipta, Allah membuat sebuah ketetapan. Karena itu harus interaksi, ibaratnya itu bernafas, menghirup, menghembus, maka setiap diri dimotivasi, didorong-dorong untuk memberi jasa, memberi jasa, memberi jasa, dan memberi jasa. Kenapa? Ya ibaratnya tiang reget, aduso, terus nanti resike, ya otomatis manjingo, bayarane ya otomatis membantulah, dibalas, dibantu otomatis. Nah itu akan menjinakkan hati orang dan menjadi fitrah manusia. Gawan bayi tianiku lek diweki terus tambah seneng tomo dangu-dangu isin. Mosok panggah keselehan ae. Mesti goleki kapan kono duwe gawe genti tak selehi. Pesen ya lek sok nek wayah mantu aku omong ngono. Sering nggih bahasa ngoten niku nggih.
rumangsa kepotangan, itu memang fitrah. Sehingga dengan demikian nanti akan hilang kikir. Akan hilang kikir. Begitulah Allah membuat ketetapan. Itu cocok dengan fitrah, cocok dengan akal, cocok dengan ketetapan hukum Allah. Dan hakikatnya Allah yang memberi kecukupan. Manusia diajak bermitra, cara menjinakkan hati yang ngono kuwi. Maka pesan Allah Ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Berarti memberi dulu, dermawan. Fadilahnya akan menyayangi kamu Allah yang ada di atas ars, yang rahmatnya gak bisa dihitung. Ketika seseorang menyayangi, membantu orang lain, yang disumbangkan itu sesuai dengan kemampuan, mungkin sedikit, mungkin rada akeh, mungkin akeh. Tapi sak akeh-akeh piro tetap terbatas. Tetapi ketika Allah membalas untuk memberi, pinten jumlahipun? Tidak bisa dihitung. Nyumbang 1000 dijali 10.000. Nyumbang 1000 dijali 700.000, bahkan lebih, tidak bisa dihitung, kelipatan yang banyak. Makanya dermawan itu tidak akan membuat miskin, justru malah mengundang kekayaan. Tapi kalau kikir itu mengundang miskin, yang ia pegang sosial rusak, pihak luar ya gak nyumbang. Ibaratnya banyu wonten ngarepe mboten dicawuk dilekne, sing mereka milih mboten, ya mandek menengae, sesuk malah sat bareng. Tapi lek dicawuk kok malah milih. Sing semula mandek mungkin butek, donge dilekne malah berganti-ganti. Itu kedermawanan. Seperti itu. Makanya kikir itu jelas gak cocok dengan fitrah, dengan akal, dengan kehidupan bersosial, dengan ketetapan hukum Allah. Nanti wonten unen-unen datang tiang sing cetil, solek mati blusuk dhewe nyang kuburan ngoten nggih. Basa kasare ngelengo dhewe ngoten nggih. Tanamlah dirimu sendiri. Itu bahasa kebencian masyarakat kepada yang kikir. Kemudian ketetapan hukum Allah juga, innallaha fi auni abdi makan abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau menolong kepada saudaranya. Dan dermawan memberi itu sedekah, enggak akan mengurangi harta. Ma naqasa malun min sedekah, harta tidak kurang karena sedekah. Bahkan Allah berjanji untuk memberikan ganti, jumlahnya enggak disebutkan karena saking banyaknya. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti memberi ganti. Oh, gantinya itu banyak. Ganti dunia saja sudah senang, apalagi ganti di akhirat. Kemudian apa resiko orang yang kikir? Yang kita diperintahkan ikhdar al-bukhla, waspadakan dirimu dari sifat kikir, artinya ojo dadi wong cedhil. Bahwa maka dia itu makruhun, dibenci minallah, dari sisi Allah, wanasi, dan juga dari sisi manusia. Apa yang kita sebutkan di atas itu sudah merupakan keterangan gamblang. Sekarang kita baca hadis lain, resiko dari kekikiran. Berikut hadis dari Abu Hurairah. Kata Al-Mundhiri di dalam kitab Targhib wa Tarhib,
sanadnya sahih, atau ada yang mengatakan hasil telaahnya hasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam Adab Mufrad sahih. Ibnu Hibban juga meriwayatkan, Imam Hakim dengan lafaz yang berbeda-beda. Gimana lafaznya yang ada di sini? Ini ada poin-poin lain yang disebutkan, kita baca seolah tambah masukan karena kandungannya banyak. Pesan Nabi SAW, iyyakum wadzanna, iyyakum saya tujukan kepada kalian, wadzanna jauhi olehmu bersikap dengan berprasangka. Fa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Zon itu tidak mencukupi benar sama sekali, karena menduga, mengiro-ngiro, nggak ngerti hakikate. Dikira anu jebule ora. Bahkan dikatakan inna dzanna akdzabul hadis, dzon itu ucapan yang paling dusta. Berikutnya, iyyakum saya tujukan kepadakan wa zulma, jauhi dirimu dari sifat menzalimi, menempatkan sesuatu tidak berada di tempatnya, ngelarani wong liya. Mungkin orang lain disakiti dengan lisannya, orang lain disakiti dengan tangannya, orang lain disakiti dengan matanya, orang lain disakiti dengan bibirnya. Kesimpulannya, merusak wong liya. Kenapa? Fa inna zulma, karena kezaliman, wa dia zulumatun, akan menimbulkan aneka ragam kezaliman yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Artinya walaupun satu kezaliman itu satu dibalas satu, tetapi satunya di dunia tidak sama dengan satunya di akhirat. Satunya di dunia ya kelasnya tasih enteng, satunya di akhirat sangat berat. Entunya jiwit kekuatannya tangan, wonten akhirat jiwit kekuatannya catem loro pundi. Memang kondisinya berbeda, karena api dunia jadi satu, api akhirat satu itu cuma satu bagian dari 70, berarti sik tambah swidak songo. Makanya jangan mendolimi, jangan merusak pada orang lain, merusak dagangannya, merusak lamarannya, merusak kehormatannya, merusak hartanya, merusak kewibawaannya. Nanti resikonya berat. Wa iyyakum saya tujukan kepada wal fuhsya, ucapan yang keji. Napa basa Jawane? Trocoh. Napa basa lintu trocoh niku? Bahasa Arab biasanya nggih jorok, tabu, ngoten nggih. Trocoh itu jember, ngilani. Fa inna Allah, maka sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka al-fahisha, kepada orang yang keji, wal mutafakhis, dan berusaha untuk menjadi perbuatan keji yang jadi kebiasaan. Keji saja ndak oleh terus dibiasa nih, wow, malah nyegojangan mengke keji nih. Cetok pantese assalamualaikum malah napa diganti kekejian niku. Bahasa-bahasa picuan itu banyak ada di masyarakat. Itu ucapan mulut. Makanya kita dibimbing sebaik-baik ucapan itu firman Allah, sebaik-baik petunjuk Nabi. Maka banyaklah baca Quran, paham, sehingga kita nanti akan terbawa gaya bahasa Quran. Kalau enggak, nanti akan niru-niru apa yang jadi lingkungannya. Apalagi nonton tontonan jadi kegemaran, nanti gayanya melu-melu. Biasanya koncone nyelok koncone, piye bos? Tren niku mengke. Kenapa enggak menggunakan bahasa ya akhi?
Kenapa? Terbawa kebiasaan. Wa iyyakum, saya tujukan kepada kalian, wasuha, perbuatan kikir, bakhil, cetil. Wa inna suha, karena kekikiran, da'a mangkana qablakum, menyebabkan kepada orang sebelum kamu, safaku, maka akhirnya mereka menumpahkan dima'ahum, darahnya. Cetil, ratau gogrok, orang ngerti bote wong liya, pones sugih tipek dhewe, si miskin golek penggayan rati wae, golek sumbangan ya rati beri, dengan terpaksa dia mencuri sebatas nggih ngilangi luwe, kemudian ketika konangan diingel-ingel pol, dendam boten. Awas. Lah wis muni awas ngoten niku napa niku mengke terus e. Reno-reno mungkin duwe tanduran sing ra oleh kena banyu sengaja, enek banyu mili galengane dijebol ben ngebeki lho, merusak harta. Donge konangan dauyak malah menumpahkan darah karena dendam, balas dendam. Akhirnya darah akan tertumpah. Wastahalu, dan akhirnya mereka menghalalkan maharimahum, kehormatannya. Nah, itu resiko dari cedil. Tapi bila orang itu dermawan, lah wong liya niku rasa disambati mesti tawa-tawa. Nganti enek barang sing mengancam dia tanpa diminta, mereka akan membantu. Bahkan ketika dia terancam, si derma terancam, mungkin mereka akan jadi pengawal gratis. Kenapa? Dicintai. Nah, itu berkaitan masalah urusan kikir, itu ternyata resikonya sangat luar biasa. Akhirnya ketika kita diberitahu resiko kikir, maka tinggalkanlah, sehingga sebagai solusinya pupuk sifat kedermawanan. Lek pemerintah niku dermawan, masyarakat niku sombang dimakmurkan, malah duit turah-turah, kira-kira seneng blonjo mboten? Ya duit turah rapo nggih apa nggih blonjo. Bila sudah mereka tuh seneng blonjo, ekonomi kan hidup kan. Lah ekonomi itu bila sudah hidup, ketika pemerintah membutuhkan butuhan, mudah kan masyarakat nanti akan membantu. Nyapa? Ya memang dimudahkan, dimakmurkan. Ketika kono sambat, itu akan mudah, orang itu akan memberikan sumbangan. Kehidupan nanti akan normal. Perekonomian jadi hidup. Bakul sak bakul mesti kepayon. Maka ketika harta sudah melimpah, dipelopori dermawan, ketika diajak adanya donasi, masyarakatnya bondone turah-turah, kan gampang kan. Nah, akhirnya digiring ke sana. Akhirnya digiring ke sana. Nah, itu penting ya, seperti itu. Itu tadi poin yang ke 19. Berikutnya masuk yang ke 20. 6 bakiron, tidurlah di awal malam. Wastaikid bakiron, dan bangunlah dengan segera. Lil ibadati, untuk melakukan peribadatan, wal ijtihati, dan bersungguh-sungguh, wal amali, dan beramal. Tidur niku nganggur. Tetapi manusia senang. Kenapa? Pembugaran badan.
Walaupun hidup untuk beribadah, tapi bila badan tidak bugar, nggak bisa melaksanakan. Ditidurkan menjadi bugar, akhirnya nanti semangat. Makanya walaupun tidur itu nganggur, tetapi kalau niatnya untuk membugarkan badan dan seger, etes. Tanpa begitu tidak sehat, karena diforsir terus, tenaga habis. Apa bahasa Jawa ini diforsir itu? Dipleter. Kenapa dipleter itu? Pemasandangan diperes nganti apuh, rusak. Makanya dengan demikian tidur itu merupakan pembugaran. Maka ketika tidur niatnya beribadah, sehingga nanti tidurnya pun juga memiliki nilai ibadah. Semuanya bergantung dengan niat. Ilmu akan membimbing berniat yang benar. Lalu intisari waktu itu adalah sepertiga malam yang akhir. Karena manusia bekerja, bila Allah tidak membantu, nggak akan cukup. Makanya orang itu selalu berdoa dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, membagusi ketaatanku kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Ini minta bantuan kekuatan, nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dengan bantuanmu. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa anzilan sakinatan alaina. Tanpamu kami nggak bisa apa-apa, maka turunkan pertolonganmu kepadaku. Dan intinya itu berada di dalam doa. Doa itu adalah minta. Ada doa permintaan, ada doa ibadah. Doa permintaan, sawaya-waya butuh menengadah ke tangan, ya Allah saya minta ini itu. Doa ibadah, ibadah-ibadah yang ada fadilahnya besar, kita tahu, sehingga tertarik semangat beribadah. Dengan sholat bercahaya, dengan sholat tentram, dengan tidak sholat gelap, dengan tidak sholat kafir. Kan disemangati untuk sholat kan. Itu namanya doa ibadah. Doa permintaan itu doa sebelum bekerja, doa selama bekerja, doa sesudah bekerja. Karena kerja itu bagian dari doa. Kenapa? Lantaran ya Allah berilah saya makan. Allah niku menawi ndamel wareg niku ujug-ujug wareg napa diliwatkan sebab. Maka nanti ketika berdoa, ya Allah berilah saya makan, dia sadar Allah membuat kenyang dengan sebab apa? Sebabnya bekerja. Makanya berdoa sebelum kerja, berdoa sepanjang kerja, dan berdoa sesudah kerja. Ya Allah saya lapar, beri saya makan. Karena Engkau membuat berdasarkan sebab, beri kemampuan saya melaksanakan sebab. Selama saya melakukan sebab, bikin saya menempuh sebab yang baik dan selalu minta kepadamu. Ya Allah, sebab sudah saya kerjakan, maka apa yang butuhkan maka penuhilah. Nah, doa itu yang paling mustajab dari waktu itu sepertiga malam yang akhir. Allah memberikan fadilah istimewa. Napa fadilah istimewa sepertiga malam akhir? Allah turun ke langit dunia, turunnya sesuai keagungan. Nek turun nek kene nek kono terus kosong, nggak oleh mikir seperti itu. Kenapa? Manusia itu terlalu kecil berada pada jarinya Allah. Nek Allah nek kene rene kono berarti kan memahami Allah itu cilik to nggih. Tapi bila memahami Allah itu besar, memang besar. Kenapa? Makhluk itu berada pada jarinya Allah. Ketika Allah sekali turun kan sudah mengenal semuanya. Lek lampune kene-kene berarti kono peteng, ya pancen ublik sing tok gawa. Nek kene padang, nek kono peteng. Lek lampune niku bulan, pundi sing padang?
Ya kabeh padang. Nah itu pemahamannya, maka jangan dipahami lek Allah turun naik ini berarti nek kono kosong. Nah itu namanya menganggap Allah itu adalah kecil, kelasnya ublik. Allah itu besar, makhluk itu kecil, makhluk itu berada pada jarinya Allah. Makanya ketika bulan bersinar, kabeh wong rumasane bulan di atas saya. Pas bulan purnama, sing nek terus ngaku nanti bulanmu, nanti bulane nek dhuwurku. Sing nek Surabaya bulane nek dhuwurku. Ngono nggih. Sing nek Banyuwangi bulane nek dhuwurku. Sing nek Jogja bulane nek dhuwurku. Pinten bulane? Tapi sing kono-kono kok padha muni nek dhuwurku, apa didum-dum. Ini menunjukkan kecilnya bumi, besarnya bulan. Bulan ini wis madangi kabeh. Makanya Allah turun ke langit dunia itu jangan dianggap kecil, Allah itu besar. Kabeh itu mendapatkan hak turunnya Allah. Nah, ketika Allah turun ke langit dunia, itu memberikan ajang jembar di sepertiga malam yang akhir. Napa ajang jembar niku isine? Minta akan diberi, ndonga dikabulkan, minta ampun diampuni. Butuhmu apa diparingi. Nah, karena pentingnya sepertiga malam yang akhir, maka gunakan sebaik-baiknya. Apalagi dia itu ahli Al-Quran. Apa kitabmu? Al-Quran. Itu wonten tandane. Tiang yang ditanya, kitabmu apa? Jawab, Al-Quran. Itu wonten tandane. Napa tandane? Salat malam. Ya ahlul Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Hei ahli Quran, hei wong sing ditanya apa kitabmu, jawabe Quran, tandane witir loh. Kenapa? Allah itu zat yang maha satu, suka kepada sholat witir. Dan itu maslahatnya buat hamba. Minta diberi, minta ampun diampuni, berdoa dikabulkan. Maka supaya bisa mendapatkan waktu itu, maka ketika sudah waktunya istirahat, ndang. Karena dibenci tidur sebelum isya dan dibenci ngobrol tanpa fungsi sesudah isya. Nah, karena dibenci ngobrol tanpa fungsi sesudah isya, ba'da isya apa? Ya gage-gage istirahat. Tujuannya sepertiga malam nanti bisa bangun. Lek bar maghrib sare, tangine jam 11, mengke bar salat isya jam 11 niku mengke langsung bleksek napa ngancil. Napa ngancil niku? Reso turu setengah telu lagi ngantuk, sepertiga malam akhir menjadi hilang. Subuhnya jam itu. Berapa korbannya? Itu akhlak Islam. Makanya kita ores seperti itu sehingga kita nanti bisa mengatur waktu. 6 bakiron sesudah isya, nggak bagus memperbanyak ngobrol tanpa makna, itu kesempatan istirahat. Dan nyapo sepertiga malam akhir biar bisa bangun. Maka dikatakan wastaikid bakiron, bangunlah dengan penuh semangat. Kenapa? Ngantuke wis hilang, karena fungsi tidur untuk membugarkan badan. Wis bugar nggih. Terus dingin apa? Awake bugar. Ya sepertiga malam akhir itu untuk menyambut fadilah malam yang sangat besar. Donga dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Nah itu namanya semangat lil ibadati wal ijtihadi wal amali. Semangat beribadah, punya kesungguhan, punya karya. Nah itu akhlak Islam.
Makanya orang soleh itu tandanya adalah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Waktu malam yang panjang dia banyak baca Quran dan sujud, memanfaatkan sepertiga malam. Ya maksudnya buatan saged sepertiga malam total. Yang penting sebelum subuh bangunlah, memperbanyak istighfar. Lek rasa salat 11 ya 9, ra iso 9 ya 7, ra cukup wektune ya 5, panggah ra cukup 3, ra cukup 1, ra cukup. Turunan kuburan kemalian ya. Namanya bukan kehidupan kalau begitu. Nah itu ternyata tidur itu ada manajemennya. Itu tadi tentang tema masalah menata kapan orang itu segera tidur. Ada kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa tidur awal. Bukan diada-ada, tapi memang ada kepentingan mendesak. Itu terjadi pada diri Nabi, sahabat. Sehingga menyita waktunya yang kemungkinannya sepertiga malam akhir gak bisa. Kenapa? Ya kepeksa kudu tidur larut malam. Dan bukan itu diada-ada, tapi memang ada kebutuhan mendesak, dan itu ada solusinya. Kenapa contohnya? Pernah nompo pengungsi kudu ngopeni nganti larut malam. Tapi ngono kuwi mboten bentino. Sehingga khawatir nanti nggak bisa bangun malam. Nah, itu jalan keluarnya witir sebelum tidur. Yang lain, semisal Abu Hurairah, sesudah Isya niku digunakan untuk murajaah, baleni pelajaran dihafal nih. Maka apa pelajaran nih? Niku dibuka malih dihafal nih. Mboten mari kajian buku tutup, nanti terus ya, mbuh. Dihafal nih. Nganti larut malam. Itu jelas manfaat. Makanya itu kemungkinan awake kesel sepertiga malam nggak bisa bangun. Nah itu witirnya sebelum tidur. Atau badannya kurang fit, kurang sehat. Wayah melek badhe sare wangel. Nek wayah sare digugah nggih wangel. Akhirnya pun badhe sare ngancil kelisian. Iso sare jam 2. Iso sare daerah jam 7 ora kena digugah. Makanya kasus seperti itu witirnya sebelum tidur itu langkah ngati-ngati. Nah begitu, itu ada solusi seperti itu. Berikutnya yang ke-21, la tata'akhir an sholatil jamaah fil masjid. Kamu jangan tertinggal, punya mana absen, nggak tandang dari sholat berjamaah di masjid. Terbebas sholat jamaah itu wajib napa mboten. Sekarang kita lihat sisi fadilahnya. Tiang menika ngersakne kerjane kawasel gajine titik, napa kerjane enteng gajine gede? Oh, ampun dijawab nih. Niku jenenge sumbut, keselir sepiro bayarane
jamaah niku fungsine ngoten niku. Cocok mboten kali fitrah? Cocok niku lho nggih. Sing mboten cocok niku setan sing membisikkan. Nah, dituthuk mawon setane nggih. Jadi turuti. Lah ijen siji mek siji, ya lek ketampa, lek ora ketampa. Lek jamaah, 17 otomatis. Apa mas siji niku 1 juta, 17 berarti 17 juta. Ayo pilih pundi. Nah itu ngoten niku. Niku tiyang menika menawi ngresakne pahala, ra diwajibne pun semrintil. Karek tiyang niku butuh napa mboten? Jane tiyang sing eker-ekeran, enggak wajib, paling mek sunan niku jane nggih nutupi rapat butuh niku asline. Lek butuh ra dikongkon mesti semrintil. Tapi kita sami wayah lowe niku ngenteni dikongkon nyang pawon apa mesti kretian budal dhewe. Rasa dikongkon nyelonong lho gitu. Kenapa? Butuh. Nah, makanya pahala itu harus ada rasa butuh. Makanya banyak ingat mati. Karena harta enggak dibawa, pahala yang dibawa. Dan kita segera mati. Kalau kita tidak punya pahala, apa yang digawa? Waktu nanti golek duit ya udah digawa. Makanya Allah itu berbagi. Sholat berjamaah niku waktunya enggak banyak, cek panggah akeh wektu kangge napa? Manjing. Pinten jam tiyang manjing? Standare 8 jam. Lah salat pinten? 8 jam nggih. Pahalane luwih gede tapi mboten nganti 8 jam. Lah 8 jam paling bayarannya pinten? 110. Lek salat 2 rakaat sebelum subuh punya nilai lebih baik daripada dunia bersama isinya. Lho niku sumbut. Pol, tapi lek butuh pahala, lek ora butuh ya pol. Pol napa? Rasa-rasane pol. Makanya yang penting itu rasa butuh. Maka itu kita itu butuh ingat mati. Sehingga nanti kita akan butuh pembekalan. Daerah ingat mati ya rasa-rasan yang ibadah niku. Bapak ibadah niku sing paling kathah fadilah kangge bekal akhirat. Ya mboten kathah ngiling-eling mati panggah aras-arasen. Kita tuh ke sana. Apalagi itu jamaahnya di Masjid Al-Aqsa 500 kali, mboten 17, berarti luwih akeh. Mboten wonten Masjid Nabawi, mboten 17, ning 1000 kali, luwih akeh malih. Nek mboten mungkin namung 17 juta ta mereka 1 miliar ngoten nggih. Napa meneh wonten Masjidil Haram 100.000 kali. Makanya masjid kono kene niku fadile padha 17. Rasa repot golek masjid kono kene, tapi mana yang kita tuh ajek mudah terjangkau. Kenapa? Fadilahnya sama. Lek pengen keroyo-royo golek masjid, silahkan cukup 3 masjid saja. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, ngersakaken badhe umroh, sabibar umroh mungkin mengunjungi tempat-tempat niku monggo. Kenapa? Fadilahnya memang besar. Tapi lek teng Turki ndelok napa? Ndelok kuburannya Kemal sing jare panggah mambu dan sebagainya. Makanya selami besarnya fadilah, bila kita tertarik rati kongkon budal, ojo nuruti aras-arasan. Kenapa? Kita segera mati, harta akan ditinggal, keluarga tinggal, mboten gadah pahala, nopo sing tinggi sangu. Inilah pentingnya kita mengenal fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang lain
kanthi berjamaah niku akrab konco. Fadilah yang lain kerjane pun teralihkan sehingga mboten waleh. Fadilah ingkang lintu sikil sak jangkan niku pun fadilah telu. Penghapusan dosa, pemberian pahala, pengangkatan derajat, tambah kathah langkai karek ngitung. Nilai berjamaah mboten jamaah tok. Budal ket ngomah nganti mulai niku dianggap sholat. Tapi syaratnya pun wudu wonten dalam macak rapi, niatnya jamaah budal tok pun dianggap jamaah sak muliyi. Nganti nunggu komat duduk menunggu niku malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Lah tungane malaikat niku tajab lho kathah fadilah. Cethok kanca niku ngayem nih setan luwih adoh tiang ijen setan nglibet. Kancane akeh setan tambah adoh. Mila tiyang jamaah niku luwih enteng ketimbang salat piyambak. Ternyata besar sekali fadilahnya. Ini 3 poin akhlak Nabi SAW yang kita pelajari pada malam hari ini 19, 20 dan 21. Bagaimana berikutnya insya Allah kita kaji pada kesempatan berikutnya. Semoga yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan disilahkan. Kira cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.